Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sucirata Naswandi. Saya berasal dari kelas 11 IPA 4 dan saya absen 31. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemerintahan sipil Jepang yang dilaksanakan di Indonesia pada masa penjajahan Jepang ke Indonesia. Oke. Jadi kita mesti kenal dulu tujuannya Jepang itu untuk membentuk pemerintahan sipil ini kenapa sih? Karena pertama-tama si Jepang ini tuh ingin memaksimalkan juga memantapkan dari kinerja pemerintahannya itu agar bisa merealisasi penuh dari visinya si Jepang tersebut. Oke, dijelaskan bahwa Jepang itu benar-benar serius membuat pemerintahan sipil ini, yaitu untuk meningkatkan sistem pemerintahannya dan juga mendukung kelancaran dari pemerintahannya tersebut yang bersifat militer. Nah, terus juga kapan sih si pemerintahan sipil ini dibentuk? Jadi, pemerintahan sipil dibentuk oleh Jepang itu pada bulan Agustus 1942. Di samping itu juga ada yang namanya usaha-usaha yang akhirnya keluarlah hasilnya, yaitu berupa UU nomor 27 yang berisikan tentang aturan pemerintahan daerah dan UU nomor 28 yang berisikan tentang pemerintahan Shu dan Tokubetsushi. Oke, jadi pemerintahan Shu dan pemerintahan Tokubetsushi itu bedanya apa sih? Kenapa mereka bisa terbagi seperti itu? Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Shu. Jadi pemerintahan Shu ini merupakan sebuah pemerintahan daerah yang paling tinggi pada saat masa itu, dan kemudian si Shu ini itu dipimpin oleh yang namanya Shuchokan atau Shuchokan ya. Shuchokan itu kalau buat zaman sekarang itu kita bisa bilang sebagai gubernur. Dia itu memiliki kekuasaan yang berupa legislatif dan eksekutif gitu. Terus akhirnya juga dia tidak sendirian bekerjanya. Dia juga memiliki bawahan yang bernama Chokan Kanbo. Chokan Kanbo ini memiliki arti majelis permusyawaratan Shu. Kemudian juga Chokan Kanbo ini dibagi menjadi ada 3 bu atau bagian. Nah, bu itu artinya bagian ya. Nah, yang pertama itu ada Naiseibu, yang itu bagian umum. Kemudian yang kedua ada Kaisaibu, yaitu bagian ekonomi. Dan yang terakhir ada Keisatsubu. Keisatsubu itu merupakan bagian tentang dari kepolisian. Jadi seperti itu yang bagian Shu. Dan kita lanjut ke bagian yang Tokubetsushi. Kenapa namanya Tokubetsushi? Jadi Tokubetsushi itu merupakan sebuah kota istimewa. Nah, kenapa bisa dijadi namanya kota istimewa? Karena si Tokubetsushi ini merupakan sebuah kota yang diyakini bahwa kalau kota tersebut itu memiliki potensi, memiliki peran atau posisi yang sangat penting untuk dijadikan sebagai daerah otonomi. Oke, terus juga si Tokubetsushi ini memiliki posisi kewenangan yang sama seperti Shu. Jadi mereka ini kayak ya nggak beda jauh lah gitu. Terus juga si Tokubetsushi ini tuh juga berada di bawah pengawasannya Gunseikan, maaf. Ya. Kemudian juga kita penasaran dong, apa kota yang sudah dijadikan sebagai Tokubetsushi. Nah, yang sudah dijadikan sebagai kota istimewa. Pada masa itu, kota yang dijadikan Tokubetsushi adalah kota Batavia. Kota Batavia tersebut karena dia itu memiliki posisi atau sebagai tempat yang strategis, dia juga memiliki
sebagai kayak pusat pemerintahan dari semua tempat tersebut. Nah, makanya si Batavia ini itu disebut sebagai Batavia Tokubetsushi atau Kota Istimewa Batavia pada saat masa tersebut. Nah, kemudian dari semua yang tadi yang sudah saya jelaskan seperti kayak pemerintahan Shu, pemerintahan Tokubetsushi, ternyata Jepang pun juga masih ingin memaksimalkan lagi kinerja pemerintahannya itu. Nah, akhirnya si Jepang ini tuh kayak dia buat suatu pembagian lagi lah, pembagian yang lebih kecil lagi agar pengawasannya itu lebih maksimal dan bisa memuaskan Jepang tersebut. Nah, kenapa? Jadi kayak si Jepangnya ini tuh coba untuk membuat sebuah pemimpin daerah tapi yang ruang lingkupnya itu kecil yang bernama Tonarigumi. Tonarigumi. Nah, jadi Tonarigumi ini itu kalau buat di masa sekarang itu kayak RT lah. Rukun tetangga. Jadi kayak itu ruang lingkupnya benar-benar kecil kan. Kenapa makin kecil gitu? Karena si Jepang ini itu dia nggak asal, dia itu nggak sembarangan, karena dia tuh bener-bener ingin memaksimalkan dalam mengawasi pergerakan rakyat Indonesia pada saat itu, kayak agar selalu diawasi bahwa agar rakyat Indonesia ini tetap tunduk kepada Jepang, agar Jepang secara perlahan dia bisa mulai menguasai daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jadi mereka itu kan tidak hanya mengawasi ya, dia juga meyakinkan rakyat Indonesia itu seperti kayak memberikan propaganda, terus juga sering menyetel di radio itu tentang produk-produk dari Jepang, lagu kebangsaannya gitu kan. Nah, seperti itulah. Jadi si Jepang ini terus berusaha, terus berupaya untuk bagaimana cara mendapatkan hati orang Indonesia tersebut agar mereka itu semua tunduk dan Jepang bisa merealisasi visinya, yaitu menguasai daerah Indonesia. Seperti itu. Jadi Jepang terus menguasai pergerakan dari rakyatnya tersebut di bawah pengawasannya menggunakan Tonarigumi atau rukun tetangga. Biar makin kecil orang lingkupnya, jadi dia semakin bisa fokus melihat gerak-gerik rakyat Indonesia. Oke, jadi itu tadi semuanya yang sudah saya jelaskan mengenai pemerintahan sipil. Oke, jadi sampai sini aja dulu. Saya minta maaf kalau misalkan ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Oke, dan cukup sekian saya ucapkan. Terima kasih, sampai jumpa.